وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Meraih peningkatan spiritual di bulan suci Ramadan. Jadi gimana caranya untuk bisa meraih peningkatan spiritual kita di bulan suci Ramadan? Jemaah rahimakumullah, kalau bahasa Quran itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa itu bermakna satu, takwamu tetap stabil, tidak turun, terus dipertahankan. Yang kedua, karena situ mengandung harapan, adalah la'allakum, berarti di situ meningkat takwanya. Kalau tahun lalu masih ada hal-hal yang masih tertinggal, maka tahun ini tidak tertinggal. Itu berarti meningkat, dan itu namanya harapan. La'allakum tattaqun. Setidaknya paling rendah itu mempertahankan takwanya, karena arti takwa itu sendiri adalah memelihara agar tetap melakukan perintah Allah, menjaga agar jangan sampai melanggar larangan Allah. Itu takwa. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul memanfaatkan seoptimal mungkin melakukan ibadah Ramadan ini. Tentu dengan benar dan adabun benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana mungkin bisa mencapai derajat takwa, meningkat spiritualitasnya, kalau sementara kita lihat banyak orang puasa hanya sekedar nahan makan dan minum dan kumpulnya suami istri, tapi di sana sini masih banyak yang belum sholat, masih banyak yang melakukan dosa, masih banyak yang korupsi. Di negara kita aja, kalau kita angkat sedikit yang korupsi luar biasa. Apalagi kita ketahui oplosan BBM, Pertamina, ini diketahui sudah senilai 983,5 triliun, hampir 1.000 triliun. Itu dikorupsi, dioplos dan dengan impor dari luar negeri dengan berbagai alasan. Belum dahulu uang nggak jelas nongolin BI 341 triliun. Belum ditimah, dicuri 241 triliun. Belum diasabri, belum di koperasi-koperasinya pemerintah luar biasa, dan belum yang lain belum ketemu. Apa bisa mereka mencapai derajat seperti itu kalau perilakunya seperti itu? Ya tidak mungkin lah. Kalau kita disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang puasa bulan Ramadan penuh ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah. Bagi siapa itu? Apakah bagi mereka yang sekedar puasa meninggalkan makan minum saja itu? Tentu tidak. Kalau hadis yang kedua hampir sama, mengqoma Ramadan dan seterusnya. Siapa yang mendirikan sholat Ramadan, artinya tarawih, qiyam Ramadan, dengan baik, dengan benar, mengikuti imam sejak awal dari akhir sampai akhir, maka akan diampuni dosa-dosanya tahun yang lalu. Sementara banyak sholat Ramadan, qiyam Ramadan itu hanya rok-rok asam. Nah, mengarep semangat. Kaya wong ngerok asem, grudu, gitu ya, grudu.
mari ngono selawe meneh. Jirene wong Jawa anget-anget kae ayam. Sak kelemetan tok. Mari ngono wis gak ono. Hari pertama semangat, kedua semangat, ketiga mulai luntur, keempat untuk seminggu, amblas, babar, susah, orang muncul. Apa itu yang diampuni oleh Allah? Ya saya kira masih dipertanyakan. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada sementara yang terawih lengkap sampai 1 bulan, tapi super cepat. 23 itu hanya 7 menit. Ayo bayangkan untuk jungkir balik maca Fatihah tak pernah alhamdulillah rabbil alamin enam kali beri makhluk dari Allah amin Allah ya kamu ningali kan gitu kan bicara kan kalau jalan apa jalan barat konten kata ini melalui dia ini apa itu sih maksud sholat yang normal? Kita prihatin Bapak Ibu sudah pelaksanaan pengamalan Islam koyo menikui ya prihatin itu jamaah imakumullah. Lalu siapa yang akan mencapai derajat la'allakum tattaqun, bahasanya di jadwal itu peningkatan spiritualitas itu kalau kita kaitkan dengan ayat firman Allah surat Al-Imran 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dhillah aina nasukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpa suatu kehinaan di mana saja kamu berada, jikalau kamu tidak tetap berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik kepada sesama manusia. Berarti kalau ingin menjadi orang muslim yang baik, mukmin yang bertakwa betul, itu satu, yang pertama perbaiki hablum minallahnya. Ini harus baik. Hablum minallah wujudnya ibadah khas. Sholat jamaahnya rajin 5 waktu. Sholat tatawunya rajin, terutama sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan sholat tarawih, bahasa Imam Bukhari, zaman Rasulullah tidak ada istilah tarawih. Zaman Rasulullah itu qiyamul Ramadan, bahasa hadis. Dan qiyamul Ramadan tarawih itu yang paling bagus ikut imam sampai witir. Ya. Bukan ketika witir ngacir. Yang bagus itu yang afdol, tapi boleh witir nanti malam, nggak apa-apa. Cuma yang afdol ikut imam sampai selesai. Ada hadisnya, idza qama ma'al imam summa sharifa, ya. Apabila kamu menegakkan sholat malam bersama imam sampai buyar, kutiba lahu lailatan, akan dicatat oleh Allah semalaman. Jadi dapat pahala sama dengan sholat malam semalam suntuk. Dan ini gak melok imam, ya gak oleh pahalanya melok itu imam. Ya, karena itu yang bagus dan afdal itu. Kecuali ada sebab, misalnya nggak bisa ikut karena ada urusan yang lebih penting, nggak bisa ditinggal. Udur satilah bahasa agamanya, itu baru boleh, baru bisa. Atau di luar Ramadan, di luar Ramadan pun kalau tahajudnya bersama imam, ya tentu sampai selesai. Tapi boleh dan dilarang sendiri ya. Jadi kalau berpandangan malam itu lebih baik, itu juga belum tentu. Ya, memang ada yang berpendapat begitu, tapi yang kami baca itu justru akan mendapat pahala semalam. Ya,
Jadi dianggap kita sudah sholat semalam, jadi sudah sampai akhir. Kemudian kita Qurannya baca Quran, sementara medsos gak berhenti. Ape turu buka medsos, tani turu buka medsos, ape budal kerja medsos, ape mangan medsos, nang pasar ziarah kuburan selfie, sementara baca Qurannya jarang. Lo apa dilarang buka medsos? Enggak, itu kebutuhan zaman sekarang, teknologi. Tapi yang benar, jangan sampai mengalahkan dengan yaitu lupa baca Quran. Bagaimana kalau kita bisa menjadi derajat apa kalau sudah artinya mementingkan selain Quran. Kemudian juga hadirin, yaitu sholat duha, biasakan. Rasulullah berpesan, jangan kamu tinggalkan 3 hal. 1, sholat duha 2 rakaat. Yang kedua, witir sebelum tidur kalau bisa. Yang ketiga, yaitu puasa tiap bulan 3 hari. Itu pesan Rasulullah. Biasakan. Jadi ini yang vertikal. Contoh-contoh masih banyak. Ya. Kalau itu yang awal aja jamaah 5 waktu itu bagus, sholat rawatib bagus, kemudian tahajud atau duha atau nanti di bulan Ramadan terawih bagus sampai selesai, itu berarti telah melakukan peningkatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Jadi tidak cukup kita baik pada Allah. Islam itu 2, dunia akhirat, imbang. Karena hablum minallah wa hablum minan nas. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Dunia sukses, akhirat sukses. Maka sarana untuk memperbaiki supaya berhubungan baik dengan sesama manusia itu adalah yaitu supaya jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dermawan, sedekah, ya, membantu fakir miskin, berbuat baik, damai, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Apalagi di antara jamaah, dan jelas identitasnya siapa yang tidak mampu, ya, siapa yang mampu. Ini sudah jelas. Kalau kita benar-benar ingin meraih derajat takwa, yaitu kita lakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Ojo sholat api, sholat luar biasa, posone luar biasa, ambil menungso, ambil tombol musuhan. Kalau sudah demikian, berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Kata Rasulullah. Kalau orang puasa tidak meninggalkan kata-kata yang yaitu hujur atau yashab, suka marah-marah dan suka bertengkar, maka tidak ada gunanya. Tidak ada, Allah tidak butuh puasanya orang seperti itu. Karena itu mari kita kalau hablum minan nasnya harus berbuat baik. Kita bisa melakukan kebaikan kepada siapapun, meskipun belum tentu orang lain itu melakukan kebaikan semua kepada kita. Jangan harap, ya. Kita bisa memaafkan siapapun, tapi jangan harap semua orang akan memaafkan. Itu mesti ada orang yang benci. Tapi yang penting diri kita itu adalah jadi orang pemaaf, tidak dendam, ya, tidak bermusuhan, sehingga hidup ini, dunia ini luar biasa indahnya. Kita aman, ya, kita sehat rohani, sehat jasmani. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah meninggalkan dosa.
Kalau memang betul prestasinya itu mencapai derajat takwa, dosa-dosa sekecil apapun ditinggalkan, bertobat, apalagi dosa besar. Dosa besar seperti syirik, wah malah tidak akan diampuni Allah. Kalau dibawa mati masuk neraka. Hadisnya sahih dan ayatnya An-Nisa 48. Tidak akan diampuni Allah. Ada Az-Zumar 65 ya, ada Al-An'am 88 dan sebagainya. Buahnya siapa yang syirik, seluruh amalnya, hajinya, sedekahnya, puasanya, zakatnya buyar semua. Secara logika masuk surga, tapi ternyata di hadapan Allah gagal total, gak masuk surga. Itu namanya orang bangkrut. Bila ini dan ini jamaah waktunya saya kira cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan kalau panjenengan diparingi Allah sehat walafiat, panjang umur yang bermanfaat dan cukup rezeki yang berkah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini secara optimal sampai tuntas dan nanti dapat gelar itqum minan atau mencapai derajat takwa dalam jadwal prestasi spiritualitas yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrullah